Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sifat mantan yang akan membuatnya ngajak balik duluan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita ingat-ingat, mantan sesungguhnya di balik kepercayaan dirinya yang luar biasa ketika dia mengkhianati kita. Sesungguhnya dia tidak akan sanggup bertahan lama-lama, ya, jauh dari kita. Dan orang ketiga yang bersama mantan juga tidak akan sanggup tuh berlama-lama menjadi teman dekatnya mantan. Kenapa? Karena 3 sifat yang ada pada diri mantan. Yang pertama, mantan ini adalah orang yang tidak mandiri. Ya. Artinya apapun yang orang lihat ada pada diri mantan, itu semua adalah karya kita. Ya. Mantan terlihat punya penampilan yang begitu keren. Yang belikan baju yang mahal-mahal dan bagus itu juga kita. Ya. Bahkan untuk sekedar memilih akan makan malam apa, mantan tidak pernah bisa memilih. Ya. Sangat tergantung dengan kita. Ya. Jadi apapun pilihan dalam hidupnya itu semua kita yang memilihkan, ya. Sampai mau makan apa nih? Tidak tahu. Terserah saja. Nurut, manut, dan seterusnya. Nah, jadi dia adalah orang yang amat sangat tergantung kepada kita. Ya. Dan sekarang bersama orang ketiga atau selingkuhannya, maka mantan yang harus jadi leader, mantan yang harus memimpin nih orang ketiga nanti, mantan yang harus memilihkan, orang yang tidak terbiasa, ya, mengambil pilihan-pilihan tadi, maka pilihan apapun yang dia ambil biasanya cuman akan membuat dia menyesal. Belum lagi mantan ini tidak mandiri, tergantungnya juga secara ekonomi kepada kita. Maka bagaimana ya dia bisa membiayai perjalanan perselingkuhannya bersama selingkuhannya tadi, ya. Terus yang kedua, mantan ini adalah orang yang temperamennya sangat labil. Dia sangat temperamental, sangat emosional, suka bertengkar dan seterusnya. Cuman kita tuh yang sanggup bertahan bertahun-tahun bersama dia. Cuman kita, orang yang bisa bersabar setiap hari mendengarkan omelannya. Cuman kita, orang yang sanggup menghadapi kemarahan-kemarahannya. Dan itu pula yang menjadi kunci kenapa kita dan dia bisa bertahan sangat lama. Nah, ya. Sekarang mantan bersama selingkuhannya. Misal ini istri ya, mantan suami. Selingkuhannya ini jauh lebih muda. Seseorang yang juga temperamennya masih sangat tinggi-tingginya. Apa yang akan terjadi pada mereka setiap hari? Bertengkar, ya. Satu orang emosional, satunya juga emosional, itu seperti batu ketemu batu, ya, akan bertengkar terus, ya. Jadi kalau orang itu bertengkar, ya, satu orang marah, satu mendengarkan, itu aman-aman saja. Kalau orang bertengkar, ya,
sehari sekali itu masih aman-aman saja. Tetapi ketika pertengkaran itu sehari terjadi berkali-kali, dimanapun bertengkar, lagi tidak bersama juga lanjut bertengkar dengan telepon, dengan video call, dengan chatting WhatsApp, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang sanggup bertahan berlama-lama bersama dengan seseorang yang punya sifat dan karakter yang seperti ini? Ya, karena apa? Karena pertengkaran itu betul-betul sesuatu yang amat sangat melelahkan. Orang berangkat bekerja, sebelum bekerja, diajak bertengkar dulu tuh oleh suami atau istrinya di rumah. Di jalan jadi tidak fokus. Sampai ke tempat kerja pun, ya bawaannya jadi tidak fokus, jadi terbawa emosi, ya. Akhirnya dengan teman-teman kerja juga jadi ikut bertengkar, mereka kena semprot kemarahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka pertengkaran kalau terjadinya amat sangat sering, itu membuat orang tidak akan sanggup bersama berlama-lama. Ya, kita pun punya teman nih, punya kenalan, atau punya tetangga, atau punya saudara yang hobinya bertengkar. Apa yang kita lakukan? Kita menghindar. Ya, karena capek tuh. Ya, ketemu bertengkar lagi, ketemu bertengkar lagi. Nah, maka melelahkan tuh punya kenalan yang seperti itu. Misal kalau sedang ketemu dia memilih satu jalan, nah kita daripada ngobrol ujung-ujungnya bertengkar, kita ngalahi, memilih jalan yang berbeda. Ya, kalau duduk kita lihat dia duduk di satu tempat, kita akan memilih duduk di tempat yang lain. Karena apa? Kalau duduk dekat-dekat ujung-ujungnya bertengkar. Ngobrol tidak pernah mau ngalah. Ya, maka lebih baik kita menghindar, kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan ini adalah seseorang yang amat sangat rapuh. Jadi di balik penampilannya yang kelihatan tegar, yang kelihatan gagah dan seterusnya, tapi mentalnya sangat rapuh. Ya. Dia tidak bisa stres sedikit saja sudah sakit-sakitan. Dia tidak bisa punya pikiran yang agak ruwet sedikit saja, ya, sudah nangis-nangis dan seterusnya. Maka apa yang akan terjadi pada orang yang rapuh, ya? Selingkuhannya juga tidak mau tuh. Ya. Karena repot tuh punya pasangan yang rapuh itu, sedikit-sedikit nangis, ya, habis bertengkar sakit dan seterusnya. Kan jadi beban untuk dia. Dan lagi-lagi cuman kita yang bisa memahami sifat dan karakter mantan yang rapuh tadi. Ya. Orang ya, ketika misalnya belajar nih, anak-anak pelajar atau mahasiswa, ketika belajar itu mentok, ya, apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada orang lain yang lebih pintar, yang lebih tahu dari dia. Itu tipe orang-orang yang ulet, yang tangguh, ya. Tetapi kalau orang yang rapuh, ketika dia mentok, dia tidak berpikir untuk bertanya atau mencari solusi. Yang dia lakukan adalah nangis. Ya, nah itu tanda-tanda orang yang rapuh. Nah,
Jadi cuman kita tuh yang sanggup mendampingi mantan dengan membawa karakter yang rapuh demikian. Nah, mantan punya sifat-sifat seperti ini. Mungkin awal selingkuhannya masih kagum melihat penampilannya, tetapi begitu mengenali sifat dan karakternya, tidak ada yang mau punya pasangan dengan sifat yang demikian, sekeren apapun penampilannya. Ya, nah maka semuanya akan pergi dari mantan, dan mantan akan menyadari bahwa satu-satunya orang yang sanggup bertahan bersama dia cuman kita. Ya, maka disitulah mantan akan datang ngemis-ngemis untuk minta balik bersama kita lagi. Karena orang yang rapuh itu juga tidak bisa tuh berlama-lama sendirian. Dia butuh seseorang untuk bersandar, seseorang mendengarkan curhat dan keluh kesahnya, seseorang yang bisa membangkitkan motivasi dan semangatnya. Dan mantan tahu persis orang itu cuma kita. Ya, hanya kita yang sanggup menemani mantan, tidak hanya sebagai seorang pendamping, ya, tetapi tadi menjadi motivator, menjadi tempat curhat dan seterusnya. Maka kalau ada sifat-sifat ini, mantan yang akan datang dan minta balik duluan kepada kita, ya. Jadi manusia itu, kalau dia tidak pandai bersyukur, ya, artinya kan mantan bisa bertahan lama bersama kita, seharusnya dia bersyukur. Dia sudah menemukan seseorang yang dia butuhkan, yang betul-betul bisa memahami dia seperti apa. Ya, maka ketika orang tidak pandai bersyukur seperti mantan bersama selingkuhannya, ya, apa yang dia dapatkan justru dia tambah susah, tambah menderita. Ya, dia berharap akan menemukan kebahagiaan, justru yang dia temukan adalah azab dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.